Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakur Rozi, mahasiswa sosiologi yang mengikuti mata kuliah Bahasa Inggris 2 bersama dosen Mutia Adila Resti MPD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan kepada kami sebelumnya dalam penugasan ujian akhir semester. 5 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, topik atau materi mana yang dirasa sangat favorit, berguna dan bermanfaat, terutama kaitannya dengan reading. Setelah itu jelaskan alasan mengapa menjadi sangat penting dan akhirnya menjadi topik atau materi yang difavoritkan. Pertanyaan kedua, dari 14 pertemuan, topik manakah yang dirasa ilmunya sangat mudah diserap dengan baik, dan saat pengerjaan latihan ilmunya bisa diaplikasikan dengan cepat dan tepat sehingga hasilnya dikira memuaskan. Dari pertanyaan ketiga, dari 14 pertemuan, topik manakah yang dirasa kurang diserap dengan baik dan sertakan alasannya. Yang keempat, feedback and advice terhadap perkuliahan selama 1 semester ini. Yang kelima, bayangkan diri kita di masa depan dan berikan feedback tentang reading habit, reading skill, reading material, and reading interest demi lancarnya studi di universitas. Baiklah, saya akan awali dari menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu topik atau materi mana yang dirasa sangat favorit, berguna, dan bermanfaat, dan sertakan alasannya. Bagi saya pribadi, dari 14 pertemuan dan berbagai materi yang telah diberikan oleh Miss Tia, materi yang saya rasa favoritkan adalah materi tentang general strategies to learn vocabulary and vocabulary building. Materi umumnya mungkin mengenai vocabulary atau kosakata. Mengapa saya memfavoritkan materi atau topik ini? Karena saya sangat ingin memperluas dan memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris saya sendiri. Maka dari itu mungkin keinginan untuk lebih tahu dan memahami dengan baik dalam topik ini sangat tinggi. Bukan berarti di topik lain saya tidak sebaik ini gitu. Tapi untuk ketertarikan dalam mengikuti materi vocabulary, saya rasa saya mungkin lebih dibandingkan yang lain. Hal lain yang membuat saya memfavoritkan materi tentang vocabulary ini adalah mungkin dari penjelasan dan video presentasi yang diberikan oleh Miss Tia sangat mudah dipahami dan dimengerti. Makanya ini menjadi salah satu materi atau topik favorit saya dalam bahasa Inggris 2 kali ini. Jika boleh diurutkan, 3 besar topik atau materi favorit saya dalam bahasa Inggris 2 kali ini adalah yang pertama vocabulary, yang kedua yaitu paragraph reading, dan yang ketiga adalah extensive reading. Dari beberapa materi yang telah diberikan, mungkin itu 3 besar materi yang saya favoritkan karena mungkin mudah dipahami atau segala macam hal dan alasan lainnya. Dari pertanyaan kedua, kita lanjutkan. Dari 14 pertemuan, topik manakah yang dirasa ilmunya sangat mudah diserap dengan baik dan saat latihan ilmunya bisa diaplikasikan dengan cepat dan tepat sehingga hasilnya dikira memuaskan? Dari 14 pertemuan, mungkin jawaban nomor 2 ini sama dengan jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu tentang general strategies to learn vocabulary.
Mengapa demikian? Karena seperti alasan saya pertama tadi, materi yang diberikan dan video presentasi yang diberikan oleh Mistia itu sangat mudah untuk dipahami, terutama pada materi General Strategies to Learn Vocabulary atau strategi umum untuk belajar vocabulary atau kosakata. Hal tersebut membuat saya mudah memahaminya, serta aplikasi pada exercise pun sangat mudah. Dan saya kira saya setuju dengan jawaban saya sendiri bahwa dari 14 pertemuan, topik manakah yang dikira ilmunya mudah diserap, yaitu topik dan pertemuan kedua, General Strategies to Learn Vocabulary. Mungkin selain ini, materi yang sangat saya kira mudah untuk dipahami dan diaplikasikan pada latihan adalah paragraph reading. Karena pada paragraph reading diberi trik and trick untuk membaca sebuah teks per paragrafnya, dan diberi trik untuk langsung menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya yang ketiga, dari 14 pertemuan, topik manakah yang dirasa kurang diserap dengan baik dan sertakan alasannya. Menurut saya, dari 14 pertemuan dan berbagai materi yang telah diberikan, materi yang sulit untuk saya sendiri pahami dan saya sendiri kerjakan dalam latihannya adalah reading in TOEFL. Saya tidak tahu mengapa saya sendiri sulit untuk memahami materi TOEFL ini, reading in TOEFL. Mungkin karena menurut saya sendiri, saya tidak tahu pastinya. Mungkin karena kosakata yang digunakan dalam reading in TOEFL ini kosakata yang jarang digunakan atau tidak umum digunakan. Makanya mungkin dalam mentranslate atau menerjemahkannya saya kurang cukup paham, bahkan kadang kesulitan. Mungkin itu salah satu alasan saya mengapa saya memilih reading in TOEFL ini sebagai topik yang saya rasa kurang diserap dengan baik. Berikutnya yang keempat adalah feedback dan atau advice terhadap perkuliahan. Feedback saya terhadap perkuliahan selama kurang lebih 1 semester dan telah diawali oleh bahasa Inggris 1 semester sebelumnya, ya kurang lebih 1 tahun. Feedback saya terhadap perkuliahan yang dijalani bersama Mistia, pada awalnya saya jujur kurang tertarik dengan metode yang diberikan Mistia pada bahasa Inggris 1, karena gaya metode belajar yang diterapkan oleh Mistia, saya teringat dengan gaya metode belajar guru-guru di SMA, bukan metode belajar yang digunakan oleh dosen di kampus. Namun dengan berjalannya waktu, saya beradaptasi dengan hal tersebut, dengan gaya metode belajar yang diberikan Mistia, baik itu di kelas sampai kami dirumahkan dan kuliah berjalan online. Saya pun beradaptasi dan sangat menikmatinya, karena memang metode yang diberikan oleh Mistia itu sangat mudah untuk dimengerti dan dipahami, apalagi jika perkuliahannya dilakukan secara offline. Contohnya seperti ini, setiap materi dibagi 4 misalnya. Dalam 4 pembagian materi, dalam satu materi yang dibagi 4 itu diselingi dengan dengan exercise
seperti beberapa soal. Jadi dalam memahaminya, kami pun dan saya rasa pun sangat mudah untuk memahaminya. Namun kendala terbesar ya mungkin karena pandemi dan kuliah online itu menjadi kendala terbesar dalam perkuliahan bahasa Inggris kali ini. Semoga semester depan kuliah dilanjutkan dengan offline dan tetap muka di kampus agar semuanya berjalan kembali normal. Berikutnya pertanyaan terakhir yang kelima, yaitu tentang bayangkan diri kita di masa depan dan berikan feedback tentang reading habit, reading skill, reading material, and reading interest demi lancarnya pembelajaran di universitas. Jika saya bayangkan diri saya di masa depan, saya menginginkan adik-adik, rekan-rekan, ataupun mungkin anak saya di masa depan, saya bekali dengan kebiasaan membaca, dengan keterampilan membaca, dengan materi membaca, dan dengan daya ketertarikan dalam membaca. Minimal dalam bahasa sehari-hari, bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Dan semoga dalam bahasa Inggris pun diterapkan, karena itu sangat membantu kita dalam perkuliahan di kampus. Tertarik ataupun tidak kita terhadap suatu bidang ilmu, terutama ilmu bahasa, kita pun sangat memerlukan ilmu tersebut, terutama ilmu bahasa Inggris yang notabene digunakan di di seluruh belahan dunia. Untuk pembelajaran di kampus, kebiasaan membaca dan keterampilan membaca dalam bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan karena banyak karya-karya buku, karya jurnal yang belum diterjemahkan. Jika kita sudah menguasai bahasa Inggris, minimal kita mampu untuk berbahasa Inggris secara pasif, setidaknya kita bisa memahami karya ilmiah atau buku yang belum ada terjemahannya. Dan banyak fungsi lainnya jika kita sudah mempunyai kebiasaan membaca, keterampilan membaca dalam bahasa Inggris. Hal tersebut akan memudahkan kita dalam perkuliahan dan di masa yang akan datang, seperti mendapatkan pekerjaan, memudahkan menambah relasi dengan orang luar negeri mungkin, seperti yang baru belakang ini saya lihat di YouTube. Kalau tidak salah namanya Vicky Naki. Dia mampu menguasai beberapa bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan beberapa bahasa negara lainnya, yang membuat dia mempunyai konten tersendiri di YouTube dengan berinteraksi bersama orang dari luar negeri, terutama orang-orang Rusia kebanyakan yang saya lihat. Jadi menurut saya sangat penting bagi kita untuk mempunyai kebiasaan membaca, keterampilan membaca dalam bahasa Inggris. Baiklah, sekian video penugasan ujian akhir semester dari saya, Muhammad Fagur Rozi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.